Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kelas 5C yang saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada hari ini dalam materi pembelajaran akidah akhlak kelas 5 bab yang ke-1, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah khaulullah. Anak-anak, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembahasan pada pertemuan yang kedua hari ini, kita ingatkan kembali kalian pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang mengenal kalimat khauqalah. Pada hari ini kita akan membahas ini, mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah, nggih. Lalu saya ingatkan pula untuk pertemuan yang akan datang yang kita bahas adalah waktu mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah. Sedangkan pertemuan yang keempat nanti membahas tentang hikmah mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah. Kita lanjut. Peta konsep materi, saya ingatkan kembali bahwa pembahasan pada materi ini pada bab 1 ini yaitu ada 4 pembahasan seperti pada yang di atas tadi, pertemuan yang akan kita jalani bersama. Peta konsepnya mengenal kalimat thayyibah khauqalah, waktu mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah, mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah khauqalah. Oke, kita lanjut. Mengucapkan kalimat khauqalah. Anak-anak sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwa kalimat khauqalah ini seringkali kalian ucapkan. Mungkin di waktu-waktu di mana kalian sedang berzikir ataupun tahlil, istighosah dan lain sebagainya, atau mungkin dalam kesempatan yang lain. Gimana bunyinya, Pak? Ini bunyinya la haula wala quwata illa billah. Kalau dilanjutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini adalah kalimat khauqalah yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kalimat ini baik diucapkan setiap hari, digunakan untuk zikir, nggih. Di samping baik untuk diucapkan, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat ini mutafakon alaih. Mutafak alaih, ya. Kalau dilanjut mutafakon alaih. Jadi ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Jadi kalau kita nggak bisa berkata baik, sebaiknya kita diam. Ini sudah masuk pada materi pembahasan. Oke, kita lanjut. Kalimat di atas ini. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan
dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat thayyibah khawqolah yaitu ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Tadi kalau dilanjut yang atas tadi kan cuma sampai illa billah. Kalau ini lengkap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Jadi semua daya upaya itu datangnya dari Allah. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ini seterusnya di antara ucapan yang baik antara lain mengucap kalimat khawqolah. Ini anak-anak kalian bisa membaca di buku paket ya. Usahakan sering membaca biar kita tambah ilmu, membacanya juga lancar, tidak seperti saya ya, karena sudah agak nggak kelihatan. Kalau nggak pakai sambungan sudah nggak begitu kelihatan. Jadi silahkan dibaca di buku kalian, didalami secara baik. Kalau belum paham boleh nanti tanya pada saya melalui Japri ke WA. Ini kembangkan wawasanmu. Kita lanjut. Ini kembangkan wawasanmu, ini ada di buku semuanya, silahkan kalian baca. Yang terpenting ini adalah tugas kalian adalah apa keuntungan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebutkan A, B, C, D, E, F, G semampunya. Kalau mampunya 2 ya sebutkan 2, kalau mampunya 6 ya sebutkan 6. 1 bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3 bla 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 bla, 4 bla 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 bla, 5 bla 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 bla, 6 bla 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 bla. Itu ditulis di sini, nanti dikirim. Ditulis di buku tulismu, kirim ke nomor WA saya 089 60 331 3873 sebagai bukti ikut materi ini. Oke, anak-anak sekalian, saya kira itu untuk pertemuan yang kedua. Semoga kalian di rumah tetap sehat selalu, sehat bugar, ya, jaga kesehatannya. Dan saya berharap kalian tetap belajar yang serius di rumah agar nanti mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, belajar di rumah. Saya kira itu pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan kalimat hamdalah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.